Terlihat seperti gadis biasa, tapi ternyata ia punya kemampuan hebat saat mengendarai mobilnya. Dengan kemampuannya itu, dia bergabung dengan bisnis pengantaran ilegal. Suatu hari, ia mendapatkan masalah saat pengiriman. Uang 30 miliar dolar menjadi pemicu awal semua masalah ini. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Dan inilah Special Delivery. Seorang wanita bernama Jang Eun-ha membeli mobil sitaan yang sudah bobrok di kantor polisi. Entah apa alasannya, mobil rusak itu tetap dia pertahankan. Di tempat berbeda, seorang pria bernama Baek menerima tugas pengantaran baru. Aturan yang dia buat adalah apapun akan dia kirimkan tanpa melihat barang apa yang dikirim, asalkan dia mendapatkan uang. Sementara itu, Eun-ha sampai di tempat mobil-mobil bekas milik Baek. Dia sangat kesal karena Baek meminum bir miliknya. Baek melarang Eun-ha untuk minum karena malam ini dia mendapatkan tugas baru. Malam harinya, Eun-ha menunggu di depan sebuah hotel. Dua orang laki-laki dengan sikap aneh keluar dari hotel itu. Kedua laki-laki itu kesal karena yang akan mengantarkan mereka ini seorang perempuan. Tapi karena tidak punya pilihan lain, jadi mereka segera masuk ke mobil itu. Terus merasa diremehkan, Eun-ha langsung tancap gas mengeluarkan kemampuannya. Beberapa mobil mencoba untuk mengejarnya. Terus melaju dengan kecepatan tinggi, dia berpikir bagaimana lepas dari mereka. Jadi Eun-ha memutuskan untuk masuk ke jalanan yang padat. Setelah itu, dia bermanuver cepat untuk masuk ke sebuah gang, lalu parkir dengan cepat dan mematikan mobilnya. Hal itu berhasil membuat mereka terkecoh. Tapi sialnya, di persimpangan, dia bertemu lagi dengan salah satu dari si pengejar. Eun-ha masih dengan sikap santainya. Bahkan, dia masih sempat meminum kopinya. Dia lalu mencoba untuk meruntuhkan besi-besi bangunan di sekitar sana, yang membuat salah satu mobil terperangkap. Dua mobil masih mengejarnya, jadi Eun-ha lewat gang yang sangat sempit sampai salah satu dari mobil mereka terhimpit. Sisa satu mobil di belakang, niatnya Eun-ha ingin melewati rel sebelum kereta lewat. Tapi dia terlambat. Eun-ha tidak menyerah, dia berusaha mengejar kereta itu. Di kesempatan terakhir, dia bermanuver ekstrim belok tepat di depan kereta dan berhasil melaluinya. Kini, dia bisa dengan bebas melenggang pergi. Pria yang diantarkannya ini sangat salut dengan kemampuannya Eun-ha. Jadi, dia berniat untuk memperkerjakan Eun-ha langsung. Eun-ha menolak, dia pergi tanpa sepatah kata pun. Dia lalu kembali ke tempatnya Baek untuk menyerahkan bayarannya. Di tempat berbeda, seorang anak kecil bernama Sowon mengemasi bajunya. Berita menyiarkan tentang seorang mantan pemain baseball yang menjadi broker judi ilegal. Orang yang dimaksud adalah Kim, ayah dari Sowon. Diduga selama ini, Sowon bekerja sama dengan pejabat pemerintah menjalankan aksinya. Setelah mendapatkan sebuah kunci, Kim dan Sowon segera bergegas pergi. Kim menemui seseorang yang bisa membuatkannya paspor palsu. Niatnya, Kim dan anaknya akan kabur ke Cina. Membuat paspor ini bilang, dia tahu saat ini Kim sedang diincar kepolisian. Dia tidak yakin apakah Kim akan bisa sampai ke pelabuhan sebelum ditangkap. Cuma, dia menawarkan Kim sebuah jasa pengiriman ilegal. Di mana dengan menggunakan jasa itu, dia yakin Kim bisa sampai di pelabuhan. Kim pun setuju meskipun dia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Di tempat berbeda, seorang polisi bernama Jo datang ke tempat judi ilegal. Dia yang melihat berita di TV mencoba untuk mengambil semua uang miliknya agar tidak disita kejaksaan. Nah, pejabat pemerintah yang dimaksud bekerjasama dengan Kim, ya si Jo ini. Sebenarnya, Jo di sini kesal karena usaha yang sudah dia jalankan selama bertahun-tahun sampai diketahui publik. Dia yakin pasti ada yang berkhianat. Tiba-tiba,
anak buahnya ngasih tahu bahwa kunci keamanan berangkasnya hilang. Ternyata kuncinya ada di tangan Kim. Sementara Sowon yang bermain dengan HP ayahnya dihubungi seseorang. Kim melarang Sowon untuk mengangkatnya. Konsentrasi Kim pun buyar dan hampir kecelakaan. Dan hal itu tidak sengaja membuat teleponnya terjawab. Ternyata Jo yang menelpon dia. Dia meminta Kim mengembalikan kunci itu karena uang 30 miliar dolar itu adalah miliknya. Kim pun gelagapan. Dia akan menyerahkan kunci itu, tapi dengan syarat dia dan anaknya diperbolehkan pergi. Jo bilang, tentu dia akan membunuh Kim begitu menemukannya. Kim pun langsung mematikan teleponnya. Terlihat kekhawatiran dari raut wajahnya. Esok harinya, Anha membersihkan apartemennya. Dia lalu pergi ke tempatnya Baek. Rekannya bernama Asif diminta untuk segera memperbaiki mobilnya. Tiba-tiba, Baek memberikannya tugas pengantaran. Cuma Anha meminta bayarannya lebih banyak dari biasanya. Setelah berdebat, akhirnya Baek pun setuju. Baek pun menjelaskan rencananya. Anha nanti akan melakukan penjemputan di stadion baseball sampai ke pelabuhan. Jika ada masalah di jalan, Baek akan memberikan arahan lain. Dia memberikan telepon jadul agar Anha tidak terdeteksi. Asif juga melakukan bagiannya, yaitu menyiapkan mobil yang akan digunakan oleh Anha nantinya. Sebelum pergi, Baek memberikan Anha sebuah kunci yang bisa dia gunakan dalam keadaan darurat. Di tempat berbeda, Sowon terbangun. Dia melihat ayahnya yang sedang bermain baseball. Karena gabut, dia memutuskan untuk bermain HP. Sementara itu, Jo mendapatkan keberadaan Kim dari ponselnya yang kembali aktif. Kembali ke Kim yang malam itu makan dengan anaknya. Dia mendengar suara mobil. Kim yang melihat ada 3 mobil yang akan datang, sadar bahwa itu bukan mobil yang dia pesan. Dia segera kabur ke kontainer dan menutupnya. Telepon berdering kembali. Kim segera mematikan teleponnya dan bersiap kabur. Dia meminta Sowon untuk menjaga kunci yang dia berikan. Kim meminta Sowon untuk menuju ke persimpangan jalan dan menemui seseorang dengan mobil BMW di sana. Di luar, anak buah Jo terus berusaha masuk. Sementara Anha sudah sampai di titik penjemputan. Kembali ke Kim yang berusaha mengalihkan perhatian agar anaknya bisa kabur. Di saat ayahnya dipukuli, Sowon terus berusaha kabur. Anha sendiri gelisah karena kliennya tidak juga datang. Kim yang sudah babak belur diminta menunjukkan keberadaan kunci keamanannya. Kim tersenyum, dia akan menunjukkan kuncinya kalau Jo sudah tewas nantinya. Jo semakin kesal, dia menghajar Kim terus-terusan. Jo lalu menemukan 2 paspor. Dia pun meminta anak buahnya mencari keberadaan anaknya Kim. Dirasa sepi, Kim menghajar 1 anak buahnya Jo dan mencoba untuk kabur. Sementara Sowon sendiri sudah menemukan mobil yang dimaksud ayahnya. 2 orang anak buah Jo di belakangnya. Sowon terus meminta Anha untuk membuka mobilnya. Cuma karena Sowon bukanlah kliennya, dia pun mengabaikannya. Setelah Sowon mengucapkan kata sandinya, Anha akhirnya membukanya. Anak buah Jo yang lain mendekat. Kaca samping dipecah. Anha terus mencoba untuk kabur. Kim juga datang berusaha untuk menyusul anaknya. Cuma Anha saat ini berhadapan dengan Jo. Anha berusaha untuk menyembunyikan Sowon. Tidak punya pilihan lain, Anha pun tancap gas, begitu juga dengan Jo. Kim berusaha menghentikan Jo dengan cara melompat ke tengah mobilnya. Kesempatan itu digunakan Anha untuk kabur meninggalkan Kim. Jo yang sangat kesal pun membakar kontainer itu bersama Kim di dalamnya. Dia lalu menghubungi Park untuk mencari seseorang. Sementara itu, Anha yang merasa pengirimannya kali ini gagal berhenti di tengah jalan. Dia memarkirkan mobilnya dan meninggalkan Sowon. Tapi Sowon di sini terus mengikutinya karena memang dia bingung harus kemana. Sowon memohon agar Anha mau membantunya. Setidaknya sampai ayahnya menghubunginya lagi. Dia lalu menunjukkan uang di tasnya. Anha lalu menghubungi Baek dan menjelaskan bahwa pengirimannya gagal. Cuma
dia bersama dengan anak si klien yang membawa uangnya. Big meminta Anha untuk membawa anak itu ke tempat aman lalu mengambil bayarannya. Anha lalu bertanya apakah Sowon punya keluarga atau tempat yang bisa dituju. Sowon menjawab tidak. Anha jadi ragu apakah dia harus membantu anak itu atau tidak. Cuma Sowon terus mencoba untuk mengikutinya. Tapi Big meyakinkan Anha untuk membawa Sowon di tempat penitipan anak. Sowon berusaha dekat dengan Anha. Cuma Anha merasa risih dengan anak kecil yang berisik. Setelah turun dari kereta, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang bilang dia dari tempat penitipan. Sowon sebenarnya menolak, cuma laki-laki itu bersikap baik dengan memberikannya roti. Anha jadi sedikit ragu, tapi dia ingin ini semua cepat selesai. Jadi dia berlalu pergi. Big menelpon lagi dan meminta Anha untuk menghitung uangnya. Saat tasnya dibuka, uangnya berserakan. Anha lalu melihat bayangannya di cermin dan berpikir, apakah ini keputusan terbaik? Tanpa pikir panjang, Anha kembali mencari Sowon. Sowon yang izin ke toilet ternyata berusaha kabur dari pria tadi. Sementara, Jo kembali ke kantor polisi. Di sini, dia memanipulasi laporannya. Dia bilang bahwa Kim, tersangka yang dicari itu, ditemukan terbakar di dalam kontainer. Nah, di dekat TKP, ada seorang wanita yang kabur dengan mobil BMW-nya. Jadi Kim ini mengkambing hitamkan Anha agar dia yang jadi tersangka. Anha juga dituduh menculik anaknya Kim dengan maksud tertentu. Di tempat berbeda, Anha memesan kamar hotel. Dia menghidupkan telepon seakan sudah menyiapkan sesuatu. Sowon terus bilang bahwa perutnya sedang kelaparan. Di waktu yang sama, Park datang ke tempat pembuatan paspor ilegal itu. Dia menghajar mereka semua tanpa ampun. Jo lalu datang menanyakan apakah ada di antara mereka yang masih bisa ditanyai. Sementara itu, Big menelpon Anha sambil marah-marah karena Anha membawa Sowon bersamanya. Jika terus begini, urusannya akan panjang dan dia juga akan masuk ke permasalahannya Sowon. Anha lalu menutup teleponnya. Kembali ke Kim, pria itu bilang memang benar dia yang membuatkan paspor milik Kim. Kim juga menyewa jasa pengiriman khusus yang disebut special delivery, di mana keberadaannya tidak diketahui siapapun. Dalam proses transaksi, mereka cuma diberi satu nomor palsu yang sekali digunakan, nomor tersebut tidak akan bisa digunakan lagi. Mereka ini rapi dalam bertindak. Mobil-mobil yang mereka pakai juga mobil-mobil yang jarang di pasaran. Mereka menggunakan nomor plat palsu sebagai samaran. Dan jika ada masalah selama pengiriman, mereka akan mengganti mobil mereka. Intinya, cara main mereka ini sangat rapi. Kim lalu menelpon anak buahnya di kepolisian untuk mencari laporan pencurian mobil baru-baru ini. Sementara itu, Anha yang keluar dari supermarket mencuri sebuah mobil. Nah, pencurian itu langsung dilaporkan ke Kim bahwa terakhir Anha terlihat di supermarket. Di hotel, Sowon shock mendengar berita kematian ayahnya. Di luar, anak buahnya Jo meminta kunci kamar Anha. Kamar itu lalu didobrak. Sebuah gelas yang sudah dipersiapkan Anha pun pecah. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Salah satu dari mereka melihat telepon yang tersambung dan terdengar suara tangisan Sowon. Dia sadar bahwa Anha sudah mengelabui mereka. Anha sendiri meminta Sowon untuk berhenti menangis karena mereka akan kabur dari sana. Anha menyamar sebagai petugas kebersihan. Jo yang datang belakangan sadar bahwa bisa saja mereka ini kabur lewat tangga darurat. Dia lalu curiga dengan seseorang yang baru saja lewat. Jo terus membuntutinya. Merasa hampir ketahuan, Anha bergegas masuk ke lift. Jo mengikutinya lagi. Dia mematikan lift itu dan mengeluarkan pistol. Tanpa basa-basi, Jo menyerang Anha. Jo bilang dia hanya ingin sesuatu yang dicuri ayahnya Sowon. Sowon mencoba melawan. Kesempatan itu digunakan Anha untuk merebut pistolnya. Anha meminta Jo untuk tetap diam. Jo bilang dia pasti akan menangkap mereka.
Anha lalu pergi dan berhenti di parkiran apartemen. Dia mencoba mencari apa yang dicari oleh Jo. Sowon lalu menunjukkan kunci yang ayahnya berikan. Anha menghela nafas. Masalahnya, dia berurusan dengan polisi yang merangkap penjahat. Masalah justru akan lebih runyam karena dia saat ini jadi buronan polisi dan juga anak buahnya Jo. Anha lalu mencuri mobil lain yang bisa dia pakai. Sowon takjub melihat Anha bisa dengan mudah membuka kunci mobil. Di tempat berbeda, seorang wanita bernama Miyong kesulitan untuk parkir. Sementara Jo sendiri berhasil menemukan identitas Anha. Cuma Anha tidak punya catatan kriminal. Dia juga tidak punya keluarga. Tambah dia dari Korea Utara. Jo sangat kesal karena tidak ada petunjuk yang bisa didapatkan dari identitasnya Anha. Miyong lalu datang. Dia memperkenalkan diri dari Badan Intelijen Negara yang akan membantu menyelidiki kasus ini. Jo sebenarnya menolak, tapi karena ini keputusan kepala polisi, jadi apa boleh buat. Sementara Anha sendiri mengganti plat mobil yang baru dia curi. Dia lalu menghubungi Asif untuk merawat kucingnya. Sowon juga sudah berganti pakaian. Kini Anha sudah bisa menerima keberadaan Sowon. Bahkan dia menunjukkan kucing peliharaannya. Sowon di sini meminta Anha untuk membawanya ke ibunya. Anha kaget, bukannya tadi Sowon bilang dia tidak punya siapa-siapa. Sowon cerita, ayahnya ini selalu menyembunyikan keberadaan ibu kandungnya. Dulu, Sowon sempat menghubungi semua kontak di HP ayahnya. Cuma ada satu wanita yang hanya diam saja sambil menangis ketika tahu yang menelpon adalah Sowon. Jadi dia yakin itu pasti ibunya. Kembali ke Miyong, dia menemukan petunjuk baru ketika memeriksa CCTV supermarket, di mana Anha menggunakan ponsel jadul, yang artinya mereka menggunakan jaringan 2G. Beberapa saat kemudian, polisi berhasil menemukan keberadaan Anha. Anha sendiri berpura-pura menelpon ibunya Sowon sebagai kurir pengantar dan meminta alamatnya. Sementara Jo langsung bergerak. Miyong meminta Jo untuk menghubunginya ketika dia menemukan Anha nanti. Cuma Jo langsung menghubungi anak buahnya untuk menemukan Anha terlebih dahulu sebelum kepolisian. Kembali ke Anha, dia kaget begitu tahu alamat yang dia tuju adalah sebuah tempat karaoke. Jadi, dia memutuskan untuk parkir agak jauh dari sana dan meminta Sowon untuk menunggunya di mobil. Dia yakin ini tidak akan semudah itu. Dia lalu menemui ibunya Sowon yang dalam keadaan setengah mabuk, habis melayani pelanggan. Di luar, anak buah Jo baru saja datang. Kembali ke Anha, ibunya Sowon ini cerita, dia dulu memang sempat punya anak tapi keguguran, dan namanya sama persis seperti Sowon. Itulah alasan dia menangis waktu itu. Anha paham maksud perkataan itu. Intinya, wanita ini tidak mau mengakui Sowon sebagai anaknya. Meskipun kesal, tapi apa yang bisa dia harapkan dari wanita seperti ini? Toh jika Sowon dirawat oleh ibunya, juga tidak akan ada masa depan untuknya. Anha berlalu pergi sambil mendoakan supaya si ibu ini tidak menyesal. Sowon yang menunggu di parkiran panik karena Anha tidak juga kembali. Anha yang sampai kaget lihat pintu mobil yang terbuka. Tapi Sowon segera memeluknya ketakutan. Sowon ingin menemui ibunya, tapi Anha cerita bahwa itu bukan ibu kandungnya. Sowon tidak percaya, dia ingin menghubungi ibunya. HP itu segera diambil dan dihancurkan oleh Anha. Sowon sangat marah. Anha mencoba menjelaskan bahwa memang orang itu adalah ibunya. Cuma Sowon ini tidak diharapkan olehnya. Sowon tidak percaya, dia akan memeriksanya sendiri. Dia tahu bahwa Anha membantunya cuma demi uang, jadi dia memberikan semua uangnya. Tiba-tiba, Anha diserang dari belakang oleh Park. Sowon pun segera dibawa pergi. Anha mencoba melawan Park dan menusuknya dengan obeng. Dia lalu berusaha mengejar mobil itu, tapi mobilnya terlalu cepat. Jadi, dia melepaskan jaketnya lalu membakarnya. Sensor kebakaran berbunyi. Air yang disemprotkan membuat area parkiran menjadi licin dan
mobilnya pun menabrak. Anha berlari dan menyerang si sopir. Dia lalu merebut mobil itu dan membawa Sowon pergi. Park mencoba mengejarnya. Sambil berjalan mundur, Anha punya ide. Dia lalu membuka pintu mobilnya. Pintu mobil itu patah dan mengenai mobil Park. Tapi mobilnya masih bisa melaju. Mencoba berpikir lagi di keadaan ini, Anha langsung punya ide. Ketika sampai di tepi gedung, dia menyalakan lampu sorot dan sambil menahan rasa sakitnya, Anha berusaha kabur sejauh mungkin. Di tengah jalan, dia pun pingsan. Sowon berusaha meminta bantuan orang-orang di jalan. Untungnya, ada seseorang yang mau membantu mereka setelah Sowon menawarkan semua uang di tasnya. Sementara, Myong menelpon Jo karena dari tadi dia tidak ada kabar. Dia mulai curiga dengan kasus ini. Kelihatannya, Anha ini bukan seorang penculik. Soalnya, dia mendapatkan laporan bahwa Sowon justru meminta bantuan orang yang lewat untuk membawa Anha ke rumah sakit. Jo lalu menutup teleponnya. Dia lalu menemui Park yang ternyata masih selamat. Jo kesal karena Park gagal. Jadi, daripada ketahuan, dia pun membunuhnya. Myong yang mulai curiga akan memeriksa langsung di tempat terakhir Anha terlihat. Sementara, Anha sendiri sudah mulai sadar. Dia sangat kesal karena Sowon menghabiskan semua uangnya untuk membeli mobil bobrok ini. Mereka lalu pergi dari sana. Kembali ke Jo, dia punya ide untuk mencari di mana tempat daur ulang plat-plat mobil palsu ini. Sementara, Anha mencoba untuk menghubungi Baek. Meskipun kesal, Baek akan membantu Sowon. Dia meminta Anha untuk memfotonya agar dia bisa membuatkan paspor palsu. Sowon harus dikirim segera ke luar negeri untuk menghindari Jo dan kawanannya. Mereka berdua lalu pergi ke tempatnya Baek di Busan. Anha menjelaskan bahwa Sowon harus pergi ke luar negeri secepatnya. Sowon terlihat sangat sedih. Dia tidak ingin berpisah dari Anha. Jo sendiri sudah menemukan tempat daur ulang mobil di daerah Busan. Dari sanalah plat-plat nomor palsu ini berasal. Di waktu yang sama, Anha sampai di markasnya Baek. Baek menjelaskan bahwa Sowon akan memiliki identitas baru. Sowon masih bingung. Lalu Asif bilang bahwa nanti Sowon akan masuk ke salah satu mobil itu dan pergi ke kapal kargo. Setelah 5 hari perjalanan, Sowon akan sampai di Pakistan dan ayahnya Asif akan merawatnya. Kunci keamanan itu lalu diberikannya ke Baek. Baek berjanji akan memberikan ke Sowon begitu dia sudah aman. Anha terus memandangi Sowon. Sosok Sowon ini mengingatkannya akan dirinya dulu. Dia sendirian harus bertahan di negeri orang tanpa tujuan. Di tempat berbeda, Jo meminta bantuan anak buahnya Park. Dia menjanjikan bayaran yang sangat besar jika mereka berhasil mendapatkan kunci keamanan itu. Sementara, kepolisian mencoba menyisir TKP kematian Kim. Di sini, mereka menemukan sebuah jam tangan. Di dalam jam tangan tersebut, ada sebuah rekaman di mana Jo mencari sebuah kunci keamanan. Myong sangat kesal, jadi selama ini dia dikelabui oleh Jo. Justru Jo lah penjahatnya di sini. Myong lalu bergegas pergi ke Busan. Kembali ke Baek, dia sedang fokus membuatkan paspor palsu. Sementara Anha sendiri keluar mencari kapal yang bisa mengangkut Sowon. Anak buah Jo datang dan langsung menghajar Baek. Baek yang babak belur menghidupkan pengeras suara. Asif lalu mencoba untuk menyembunyikan Sowon. Jo sendiri terus bertanya di mana keberadaan Sowon. Baek terus saja diam. Bahkan ketika tangannya dipaku, Baek tetap saja diam. Baek hanya bilang bahwa mereka salah berhadapan dengan Anha. Alasan kenapa hanya dia yang berhasil kabur dari Korea Utara karena dia memang benar-benar sehebat itu. Anak buah Jo berhasil menangkap Asif. Kaki Asif lalu disayat. Baek memintanya untuk berhenti. Dia tahu yang dicari Jo adalah kunci keamanan.
Dia akan memberitahukan kunci itu asalkan Joe mau melepaskan mereka semua. Big menunjuk brankas, tapi brankas itu menggunakan sidik jarinya. Big lalu membuka brankasnya dan mengambil pistol. Beberapa dari mereka ditembaki, tapi Joe berhasil membunuhnya. Kunci itu berhasil didapat, tapi Joe meminta anak buahnya untuk menemukan keberadaan Sowon. Sementara itu, anak buah Myung melapor bahwa Joe saat ini ada di tempatnya Big. Kembali ke markas, Sowon berhasil diketemukan. Anda yang melihat beberapa mobil di depan yakin bahwa Joe sudah ada di sana. Anda menangis ketika tahu Big sudah tewas. Selama ini, Big sudah dia anggap seperti ayahnya sendiri. Bermodal sebuah obeng, dia pun bertekad akan membalaskan dendamnya. Anda mematikan listrik. Satu persatu anak buah Joe ditusuk tepat di leher. Asif berusaha membantu Sowon untuk melarikan diri. Sementara Anda sendiri masih menghadapi beberapa dari mereka. Tangan kanan Joe datang dan terus membanting Anda. Anda menembak kakinya dengan shotgun. Joe lalu menembaki Anda. Anda mencoba kabur. Nah ternyata Asif sudah pingsan. Jadi Sowon berusaha bersembunyi. Anda berkali-kali membunyikan klaksonnya agar Sowon keluar. Ketika Sowon keluar dan akan dibawa pergi, Joe datang dengan forklift lalu menabrak mereka. Joe lalu menyandera Sowon. Dia sadar bahwa Anha hanya memegang obeng di tangannya, sementara dia memegang pistol. Jadi, jikapun bertarung, pasti dia yang akan menang. Sowon lalu dilemparkannya ke laut, sementara Joe menembak Anha. Anha berlari menusuk Joe sambil berusaha untuk menyelamatkan Sowon. Sowon berhasil diselamatkan Myung dan Anha tidak nampak keluar dari dalam air. Waktu berlalu, Sowon sekarang dirawat di panti asuhan dan bisa sekolah seperti biasa. Dia sangat senang akhirnya bertemu teman-teman baru. Tapi meskipun hidupnya sekarang jauh lebih baik, dia masih merindukan Anha. Asif kembali bekerja meskipun dengan kaki yang pincang. Dia sampai sekarang masih merawat kucingnya Anha. Sowon sendiri menuliskan surat untuk Anha tentang keadaannya sekarang. Tapi dia sendiri bingung surat itu harus dikirimkannya kemana. Karena terlalu asik, dia sampai ketinggalan bis. Sowon yang berjalan sendiri didekati sebuah mobil. Sowon sadar bahwa itu adalah Anha. Sowon langsung memeluknya. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film Special Delivery. Anha sendiri masih melakukan bisnis pengantaran khusus dan kini dia ikut merawat Sowon meskipun dari balik layar. Karena merasa Sowon punya takdir yang mirip seperti dirinya. Nah seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di